pembangunan rendah karbon yang intinya adalah bagaimana menghijaukan kembali. Sebetulnya itu, yang menghijaukan kembali Pulau Jawa sehingga dia bisa menjadi susceptible untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon. Nah, sekarang kan yang sudah ada nih given situation ya, situasinya sudah seperti ini. Jadi kita harus mulai dari mana? Nah, oleh karena itu usul saya daripada ini tidak dilanjutkan gitu ya, mengingat Pulau Jawa itu seperti itu, maka memang harus ada political will. Tadi Bapak yang pertama itu tentang data. Yang kedua kalau saya melihat Ya, dari Bapak political Prabang. will. Bapak siapa? Prabang dari UNS, Ibu. Iya, Pak Prabde itu terlihat dengan konsolidasi data. Nah, kalau saya harus ada political will. Jadi data itu sedemikian scatter, itu karena memang tidak ada political will satu sama lain. Sementara yang namanya definisi rendah karbon aja mungkin belum difahami oleh semua sektor begitu. Artinya di luar kementerian ini ya. Ini kan yang harus kita ambil tuh tidak hanya pengambil kebijakan di daerah kementerian, tapi bagaimana kemudian kebijakan itu terimplementasi di tataran kabupaten dan kota dan sebagainya, mengingat isu desentralisasi itu. Istilahnya, kalau Bappenas sudah menerapkan A, tetapi kemudian tidak diterima di lokal otoritas kan percuma. Nah, oleh karena itu maksud saya harus ada persamaan paradigma dulu terkait dengan pembangunan rendah karbon itu, sehingga kemudian semua bisa dipahami oleh semua stakeholder. Itu yang pertama. Yang kedua, biasa ini ya, pemberian insentif itu harus. Karena kalau tidak ada pemberian insentif, mereka tidak akan tertarik. Mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, bahwa sumber daya alam di kita ini, khususnya di Pulau Jawa, itu sudah menjadi modal pembangunan. Karena paling mudah diakses. Jadi teknologinya juga tidak perlu tinggi-tinggi, cukup itu ditebangin, istilahnya kalau pohon ditebangin ya sudah, itu bisa menjadi modal pembangunan dia. Kenapa? Karena isu desentralisasi itu sebetulnya ada riset yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan, terjadi akselerasi kerusakan lingkungan. Nah, ini harus juga menjadi pikiran, sehingga dalam proses itu nomor satu tuh political will. Jadi begitu political will-nya ada dan kemudian karena dipahami paradigmanya, maka insya Allah semua sudah akan berkembang. Kalau enggak ya kita akan tambah rusak. Saya lihat ego sektoral sudah terjadi. Itu tergantung dari orang-orangnya. Bappenas sudah kurang bagaimana membuat suatu program yang terintegrasi satu kementerian. Tapi kan pada prakteknya tidak seperti itu. Nah, saya bicara di tataran itu, di tataran praktek. Nah, universitas itu kita bicara di situ. Sebagai akademisi, riset-riset kita adalah riset-riset lapangan dan menemukan banyak kasus itu. Maka kemudian saya berkesimpulan bahwa hanya satu yang bisa dijadikan perubahan itu adalah political will dari semua stakeholder, termasuk dari presiden. Percuma kalau tidak ada political will yang tidak bisa diikuti oleh para pemangku kepentingan di level otoritas lokal begitu, ini tidak akan bicara. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Daryani. Indaryani dari UI ya Ibu ya. Universitas Islam As-Safiyah. Oh, UI Universitas Indonesia. Islam As-Safiyah. Ya, UIA. Ya, UIA. UIA. Meskipun saya Ya. ngajar di UI juga. Iya, ya. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Terima kasih sama-sama. Kalau saya mengelaborasi dari dua tadi, dari Pak Prabang dan juga Ibu Indaryani, itu sepertinya ada satu isu besar yang kita bawa ke sini, yaitu mengenai political ecology. Itu tidak hanya berbicara masalah political will itu sendiri yang terkait nantinya dengan pemberian insentif dan seterusnya, akan tetapi juga bagaimana semuanya duduk bersama sebagai sebuah stakeholder. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Kalau saya menangkapnya ini arahnya ke arah political ecology. Nah, ya, mungkin sekarang namanya barangkali political ecology. Ya, barangkali ada yang bisa mengeksplor lebih jauh lagi untuk pertanyaan yang pertama. Saya berikan kesempatan selain Bapak Prabang dan Ibu Indaryani yang dari universitas barangkali mungkin bisa memberikan masukan, atau yang karena wakil universitas juga untuk isu ini barangkali dari perwakilan asosiasi atau yang lain, mohon untuk bisa menghidupkan audio, video, share, raise hand untuk bisa memberikan tanggapannya. Mohon maaf. Mohon maaf, saya ada yang
pada program internasional yang development ekonomi dan sarjana S1-nya dari ilmu kelautan. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar. Bapak siapa yang sedang berbicara? Masing-masing. Kecil sekali suaranya, Bapak. Saya tidak bisa mendengar, Bapak. Mohon maaf suaranya. Dengan Bapak siapa? Halo, dengan siapa saya berdiskusi? Oke. Oke, mungkin sepertinya ada suara di luar forum yang masuk karena belum di-unmute. Kalau begitu saya lanjut saja kepada isu yang nomor 2 karena kita terbatas waktu. Kira-kira untuk mengeksekusi isu tadi, berbagai macam isu yang ada di Pulau Jawa tadi, apa kompetensi, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan. Seandainya barangkali nanti bentuk jadinya itu berupa diklat atau apa, bagaimana kompetensinya, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan. Untuk sesi ini, untuk pertanyaan ini, saya mohonkan Bapak Ibu yang ada masukan, barangkali bisa menyampaikan. Audionya dan videonya silahkan dibuka. Izin sharing, Bu. Ya, monggo. Ini Pak Sekti ya? Nggih, Bu. Oke, ya dari APIKI Region Jawa. Monggo silahkan Pak Reski. Nggih, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kesempatanipun. Saya juga mewakili dari UNS, dari sesama kolega dari Pak Prabang juga, bahwa sebenarnya sekilas untuk feedback di pertanyaan pertama sebenarnya, bahwa Jawa itu merupakan kunci, itu berlaku juga untuk kaitannya dengan pembangunan rendah karbon. Kalau kita lihat apa yang terjadi di luar Jawa saat ini, itu karena konsumsi dari Pulau Jawa yang sangat berlebih, baik itu energi maupun pangan maupun yaitu terutama dua itu, energi dan pangan. Dan problemnya di Jawa sendiri itu kalau kaitannya dengan isu strategis, kita nggak lepas dari isu yang kedepannya ini akan terus bergulir sebenarnya, kaitannya dengan energi satu. Yang kedua adalah pangan. Dan yang ketiga yang penting lagi itulah kaitan dengan ketersediaan air. Itu jadi satu isu kritis yang kemudian kedepannya akan dihadapi di region Jawa terutama. Nah, kalau kita bicara lebih dalam lagi terkait hal itu, karena saya background dari sektor kehutanan, maka salah satu aspek yang penting adalah pertanyaan lagi, bagaimana kawasan hutan, dalam konteks nanti mudah-mudahan ada perwakilan juga dari pemerintah, mungkin BUMN, karena di Jawa itu hutan itu dipegang oleh perhutani, dan walaupun juga ada yang dari masyarakat melakukan pengelolaan hutan dalam bentuk hutan rakyat. Nah, pertanyaan ini adalah bagaimana kawasan hutan itu, dia bisa memainkan peran strategis dalam konteks satu, pangan, energi, dan tetap menjaga air. Oke. Itu jadi poin pertama. Yang kemudian itu adalah merupakan kewajiban dari masing-masing stakeholder ya, baik itu di pemerintah, kemudian di akademisi maupun di swasta. Nah, kalau kita bicara tentang konteks kompetensi atau pengetahuan yang dikaitkan dengan critical point tadi untuk pembangunan rendah karbon, itu yang pertama adalah dari aspek, kalau kita bicara kompetensi kan ada 3 sebenarnya kompetensi itu. Kita bicara skill, kita bicara attitude, dan kita bicara knowledge gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kompetensi, yang pertama adalah dari sisi knowledge, ya orang harus tahu bagaimana pembangunan itu berrelasi dengan kondisi ekologis. Ya. Itu yang pertama.
Jadi orang nggak paham gitu loh, pemerintah nggak paham. Bahkan mungkin kita sendiri masih sebagai akademisi masih minim pemahaman tentang bagaimana membangun tetapi tetap ramah lingkungan. Itu kan pertanyaan sebenarnya. Yang kita sendiri mungkin belum merumuskan itu dengan baik gitu. Terlepas dari ada ego sektoral atau enggak. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara pemegang regulasi, bicara tentang kawasan hutan itu adalah bukan ekosistem gitu. Tetapi bisa jadi dalam pikiran mereka itu adalah bagaimana to get income gitu. Ya, Nah, saya mendapatkan poinnya Pak Sekti. Barangkali bisa dielaborate oleh yang lain bagaimana tentang, ya terima kasih sekali atas tanggapannya tentang bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kapasitas institusi pendidikan dan pelatihan dalam upayanya untuk memberikan pembelajaran ekonomi hijau dalam rangka ya tadi itu pembangunan rendah karbon. Apakah peningkatan kapasitas institusinya itu dengan cara seperti apa? Apakah perlu meningkatkan kemampuan manajemennya ataukah bagaimana? Barangkali Bapak Ibu ada yang memiliki tanggapan terkait dengan hal itu. Kalau dari kompetensinya tadi yang saya tangkap dari Pak Lasekti ada 3 aspek, skill, attitude, dan knowledge. Ya, Bu Eka, mungkin saya hanya ingin menambahkan. Monggo. Nama saya Eli Jamila, saya dari Universitas Bakri. Karena latar belakang saya komunikasi, jadi saya sering mendapati bahwa konsep-konsep keilmuan itu tidak populis, tidak dipahami. Kalau tidak, mungkin aja tadi kan sudah disebutkan sama Pak Sekti, ya bagaimana masyarakat bisa paham, orang pemegang stakeholdernya aja nggak paham gitu kan. Atau ilmu itu, pemahaman itu hanya dimiliki oleh para ahli. Jadi kalau menurut saya ada kompetensi, ada keahlian itu adalah to deliver pesannya itu gitu ya, bagaimana mempopulerkan satu konsep yang ngawang banget gitu, kayak bukan ngawang ya, kalau saya menempatkan diri sebagai orang awam. Nah kalau kayak gitu tuh kayaknya tinggi banget gitu kan, rendah karbon atau apa kayak gitu kan. Ada selama ini riset-riset saya, karena basic saya adalah environmental communication, mungkin yang terakhir ini salah satunya adalah bagaimana campaign ini loh Bu, pengurangan sampah plastik kan. Ya. Gitu. Nah, kalau di contohnya ini kalau di Bogor karena pemegang kebijakannya itu membuat campaign yang menarik dengan gimmick, dengan memaksimalkan media sosial gitu, itu efektif gitu. Kenapa? Karena kan menyampaikan pesan ke masyarakat tuh kita nggak harus berdiri di lapangan teriak-teriak cerita-cerita kayak gitu kan. Pasanglah pengumuman di Facebook, pasanglah pengumuman di Instagram, karena warga kota tuh berkumpul di situ. Gitu. Saya mungkin nggak tahu kemananya ya, tapi bagi saya kompetensi dan keahlian dari si nanti yang akan agent menyampaikan informasi itu ya harus juga mengenali apa yang menarik gitu, how to deliver message-nya itu. Ya, saya menangkap. Ya, terima kasih Ibu Eli Jamilah. Saya kalau tidak salah saya menangkapnya bahwasannya komunikasi itu harus merupakan salah satu kompetensi yang kalau dihubungkan dengan Bapak Sekti sebelumnya itu mungkin bisa diinkorporasikan dalam aspek skill-nya, attitude-nya, juga knowledge-nya. Bagaimana membangun knowledge itu yang tidak menara gading, tapi bisa knowledge itu bisa dikomunikasikan dalam bahasa yang awam. Kalau saya tidak salah, saya menangkap seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Monggo untuk yang pertanyaan terakhir. Karena izin sharing Mbak Eka. Ini Ibu Rahayu. Putri Rahayu dari Solo. Bu Nike. Ya, Bu Nike, monggo. Mohon maaf untuk yang lain, saya mohon izin untuk sebentar saja barangkali memberikan wacana atau masukan juga terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Itu isunya pasti pembangunan ramah lingkungan, kemudian pembangunan hijau, kemudian low carbon development dan lain sebagainya begitu. Nampaknya saya tidak tahu ini, kebetulan saya aktivis lingkungan yang banyak bergelut di bidang persampahan waste gitu ya. Yang beberapa waktu terakhir ini saya juga aktif terlibat bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, cuman beda dirjen nampaknya, beda dijen gitu ya. Kalau ini dijen PPI, saya banyak aktif di
sampah gitu ya. Nah, nampaknya menurut kami gitu ya, persoalan sampah itu ditemukan di banyak sektor, di hampir semua sektor pembangunan. Kalau kita lihat 17 sektor di SDGs itu juga semuanya pasti ada limbah atau sampahnya. Kemudian kalau kita lihat persoalan masalah lingkungan di Indonesia, ternyata 40% itu ditempati oleh persoalan sampah, baru diikuti oleh persoalan-persoalan yang lain, termasuk banjir 20%, bahkan pemanasan global itu 10% misalnya. Berarti apa persoalan lingkungan yang cukup besar yang harus mendapat perhatian itu adalah sampah. Kemudian juga kita mesti mengingat mungkin hasil penelitiannya Jena Jambek yang mengatakan bahwa Indonesia adalah produsen terbesar sampah plastik di lautan, terbesar kedua gitu ya. Kita tidak mungkin banyak orang kemudian berteriak salah itu penelitiannya, tapi kita tidak cukup dengan menyalahkan orang, kita harus melakukan aksi nyata membuktikan bahwa kita bukan produsen sampah plastik terbesar kedua. Nggak mungkin sebenarnya kalau secara logika, karena kita ditempatkan nomor 2 setelah Cina. Penduduknya saja kita nggak sampai 1/8-nya, tetapi kok kita jadi produsen terbesar ke dunia. Tapi tidak cukup tidak terima begitu, tapi apa yang harus dilakukan? Nah, ini nampaknya tidak hanya knowledge, tapi juga skill, juga membangun attitude. Saya setuju tadi yang Pak Lasekti tadi, skill, attitude, dan knowledge tadi itu perlu dibangun bersama. Saat ini saya itu terlibat bersama dengan tim nasional dari KLHK juga untuk mengintegrasikan data tentang persampahan misalnya. Nah, yang saya menjadi concern barangkali begini, sampah ini kalau saja bisa dikelola dengan baik, tidak hanya sampah non-organik plastik gitu ya, tapi juga sampah organik yang proporsinya lebih dari 70%, itu kalau bisa dikelola, itu kita mau menuju green economy, kita mau menuju green development, kita mau menuju yang ramah lingkungan seperti apa, bisa masuk. Hanya tinggal bagaimana mengintegrasikannya itu. Dunia persampahan dengan dunia pertanian, dengan dunia kehutanan, dengan dunia energi, dengan seluruh bidang itu, bagaimana itu menyatukannya, itu tinggal mari kita sama-sama untuk merumuskan itu. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nika. Barangkali itu bisa ditambahkan ke isu strategi. Saya berikutnya Mbak. Oke, Ibu dari Ibu Tri Rahayu Uniba ya. Sebentar ya Ibu. Dari Uniba ya. Sebentar Ibu ya, karena saya ada poin yang harus saya masukkan ke dalam isu strategi, yaitu boleh. Sampah dan juga bagaimana kompetensi tadi dibangun bersama. Jadi sense of kompetensi itu saya mencatat di situ. Mohon Kak Boleh menambahkan Bu? Ibu dari Uniba dulu, Bapak. Mohon maaf. Oh ya. Nanti kemudian Bapak Raden Muhammad ya. Iya, silakan. Makasih. Dari Ibu dari Uniba. Mohon kemudian disampaikan juga bagaimana meningkatkan kapasitas institusinya, karena ini poin pertanyaan yang belum tersentuh. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kita? Saya copy, coba pertanyaannya ke sini. Mohon Ibu yang dari Uniba, mohon maaf, silakan dihidupkan voice dan video. Ya, sudah. Terima kasih Mbak. Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju sekali dengan tadi Ibu yang pertama kali tadi yang itu harus ada dari pemangku kebijakan ya. Sebenarnya kita itu kan ada momen 17 Agustus. Coba setiap RT, setiap RW, setiap kecamatan itu membuat lomba kebersihan dan pengelolaan sampah. Itu yang utama. Sebenarnya juga pengetahuan-pengetahuan yang itu tuh sebetulnya sudah cukup. Dari SD saja pengetahuan tentang lingkungan sudah cukup ya. Cuman gerakan dari pemangku kebijakan, misalkan seperti bupati, ya bupati itu masa tidak tahu tentang lingkungan ya. Kita lihat aja kalau misalkan dulu di Tawangmangu ke atas, itu ada namanya daerah Cemoro Sewu. Dulu cemoronya tuh memang banyak sekali, cemara, pohon cemara. Sekarang cemara menjadi cemara 2 atau cemara 1.
cemarannya sudah habis semua. Ya. Kemudian ya itu siapa yang membuat kalau bukan Pak Bupati atau Ibu Bupati yang bisa menggerakkan untuk itu. Terus apa ya, pengelolaan tanah yang miring lebih dari 45 derajat pun juga ditanami dengan tanaman semusim misalkan ya, tanpa adanya terasering dan sebagainya. Nah itu sebenarnya adalah kepala daerah mestinya yang cukup pengetahuan untuk itu, kemudian dikerja nyata, ya. Jadi ada solusi tindakan yang harus bagaimana ini gitu ya. Kemudian yang tentang sampah dan itu pengelolaannya ya, sebetulnya memang itu merupakan potensi yang sangat besar. Antara sampah plastik disendirikan, kemudian sampah organik. Nah, kita bisa lihat dari misalkan dari setiap rumah tangga, kemudian itu membuat satu lubang, sampah organiknya itulah yang membuat bau kemana-mana. Tetapi kalau dimasukkan dalam satu lubang dengan satu treatment tertentu, misalkan dengan PBO ya, bakteri perombak bahan organik ya, mungkin bisa menjadi satu bahan yang bernilai ekonomi. Ya, mohon maaf, itu aja. relevansinya untuk pemangku kebijakan nanti kira-kira akan seperti apa kompetensi yang diperlukan untuk bisa tadi itu menyusun program, kemudian untuk bisa melakukan apa ya gerakan-gerakan tadi apa? Kalau saya melihatnya justru saya mengaitkan pada Mbak yang pertama tadi mengenai bagaimana bisa pemangku kebijakan itu menyusun sebuah komunikasi yang efektif. Apakah memang ke arah sana, Ibu Tri Rahayu, kira-kira ya? Iya, itu adalah regulasi ya, peraturan ya. Kalau misalkan ada peraturan-peraturan tersendiri, kemudian juga ada misalkan momen 17 Agustus itu menjadi satu momen yang boom tentang lingkungan gitu ya. Saya rasa semua bisa bergerak kok. 17 Agustus itu tidak hanya bendera sama cat putih. Iya, betul. Tapi itulah yang saya maksud. Saya membaca di grup chat itu mengenai buzzer low carbon development dan green economy di media sosial yang masif. Ini dari Pak Brabang, ini barangkali terkait tadi dengan komunikasi yang efektif dan sehingga kompetensinya adalah bagaimana pemangku kebijakan itu bisa menyusun sebuah komunikasi yang efektif dan juga melakukan social marketing. Iya, betul. Strategi adalah membangun strategi komunikasi yang efektif. Ya, saya kembali ke Bapak tadi, Bapak Raden Muhammad yang tadi sudah raise hand. Ya. Bapak Raden Muhammad, ya. Terima kasih sebelumnya Ibu. Dari instansi ya? Ya, dari Badan Litbang dan Inovasi KLHK ya, Bu. Kebetulan saya juga 2 tahun yang lalu, 3 tahun lah, saya meneliti masalah pengelolaan sampah, baik itu di Jakarta, Bandung, Malang, sama Kota Bandung. Betul, memang kata Ibu, kata Bu Mike sama Bu Tri, memang sampah intinya seperti itulah orang. Nah, menurut saya itu saya yang udah istilahnya Malang, Surabaya belum ya, Malang, Bandung sama Jakarta. Kenapa itu? Intinya dari insentif, Bu, insentif dan anggaran. Orang insentif dan anggaran itu aja intinya, karena di mana-mana orang tidak membuang sampah, orang tidak mau memungut sampah itu karena insentif, baik itu dari pemerintah atau lingkungan setempat. 2, anggaran, Bu. Anggaran saya selama setahun lah saya bergelut di Jakarta, di Bantar Gebang, yang saya lihat notabene sekian triliun sampah ternyata sampai sekarang kan pengelolanya masih carut marut ya, Bu ya. Nah itulah mungkin kenapa, karena satu politik anggaran, satu juga ada politik yang lain. Nah itu mungkin intinya. Apalagi seperti di luar Jakarta, mungkin itu anggaran lebih kecil. Yang contoh Jakarta aja sekian seperti itu, apalagi di luar Jakarta itu. Keduanya mungkin pertama insentif, Pak. Insentif harus harus dititik beratkan ke insentif, karena orang nggak mau memungut, orang nggak mau ini tanpa insentif itu sekarang. Dan memang dulu memang nggak ada insentif di undang-undang. Nah sekarang mungkin digalakan di Perda, mungkin setiap Perda atau setiap itu ada insentif, tapi kecil, masih kecil, Bu.
Nah, itu yang masih memikirkan itu. Ya Bu, seperti itu mungkin. Terima kasih. Kalau saya memahaminya, kembali lagi ke persoalan political will, berarti salah satu isu strateginya adalah tentang political will, kemudian kompetensinya untuk pengambil kebijakan apabila nanti ada pelatihannya, terkait bagaimana pengambil kebijakan ini bisa untuk mengembangkan political will, paling tidak memiliki konsep politik hijau terkait dengan isu-isu yang terkait di Jawa itu sendiri, di region Jawa. Iya, Bapak Muhammad Mulyadin, terima kasih atas masukannya. Mohon juga Bapak Ibu yang lain sama-sama untuk bisa merespon pertanyaan yang sudah saya posting di grup, terutama di perguruan tinggi ini. Bagaimana untuk pengembangan kapasitas pendidikan dan pelatihan yang ada di perguruan tinggi apabila ini diimplementasikan, dan bagaimana ini bisa bersinergi dengan agenda misalnya Build Back Better dan juga penanganan COVID-19 karena terkait dengan Build Back Better, tapi sebenarnya bukan fokus secara spesifik ke penanganan COVID. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang selama pandemi COVID ini mungkin kalau boleh nambahin ini Bu. Punten, saya tidak bisa dengar juga suara overlap. Olahan malah meningkat. Jadi nanti menarik. Ataukah ada bocor suara? Bapak Prabang sepertinya atau siapa ya tadi? Terima kasih. Kedengaran ya Pak ya? Jadi, Pak Prabang. Iya. Jadi begini, untuk menjawab meningkatkan kapasitas institusi dan seterusnya, sekaligus tadi menjawab bagaimana Build Back Better. Kita kalau bisa harus pemikirannya out of the box. Jadi out of the box itu harus dari kebiasaannya kita dalam istilahnya kampanye program-program yang ya seperti program yang dilaksanakan yang kemarin. Salah satunya adalah kita coba ada satu slot acara yang itu dijadikan sebagai communication branding. Seperti acara contohnya saja ya, Najwa. Kenapa kok Najwa begitu populis, begitu branding, begitu viral segala? Karena mengambil topiknya itu memang sangat pas. Kenapa kok kita tidak membuat Najwa, tapi versinya adalah low carbon development? Gitu kan? Nanti tinggal kita secara reguler, mungkin dari universitas mana, kita nanti bersama gimana caranya agar event ini itu nanti masuk dalam brandingnya Metro TV, TV One dan seterusnya. Masyarakat itu sekarang pragmatisme terhadap media itu sangat kental. Nah, kebetulan nanti brandingnya lewat media sosial. Karena ini kalau seandainya masyarakat sudah frekuensinya sama, mau diajak lari, mau diajak setengah lari, kan banget. Jangan sampai nanti masyarakat itu istilahnya masih masih menunggu-nunggu dan terbelah, artinya satu sisi menjelaskan ini, satu sisi sudah sampai sana, satu sisi kok masih sampai sini lah. Harus branding itu. Dan yang terakhir, tolong dibuat yang monumental bahwa di Wikipedia itu istilahnya itu kayak Build Back Better ya. Ketika buka di internet tanya Mbak Google atau Pak Deyaho, Build Back Better artinya udah jelas. Sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Ya. Multi-interpretasi. Ya, Mbak, bisa saya sharing, Mbak? Boleh Ibu, sebentar saya tanggapi dulu yang dari Bapak Prabang untuk bisa saya konfirmasi ulang. Tadi kita perlu out of the box, institusi pendidikan harus bisa menciptakan sebuah branding, harus bisa meliding sesuatu hal yang monumental, sepertinya seperti itu yang tadi saya tangkap dari Pak Prabang. Ya, Pak Prabang? Ya, Oke. Kalau istilah komunikasinya itu gimmick, Mbak. Jadi gimmick ya. Yang lain dan itu attract attention dan juga membangun orang tuh supaya suka. Itu gimmick. Ya. Oke. Ya. Tadi yang setelah Pak Prabang tadi ada yang raise hand, Ibu Indarjani lagi ya. Monggo Ibu. Boleh. Terima kasih banyak. Ini terkait dengan peningkatan kapasitas melalui pendidikan. Jadi memang proses pendidikan itu sangat strategis untuk dijadikan sebagai inkubasi any other value gitu ya.
semuanya bisa dijadikan melalui pendidikan itu. Hanya posisinya adalah seperti apa pendidikan itu, di mana ditempatkannya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pendidikan di perguruan tinggi terkait dengan pelatihan dan lain sebagainya, itu saya rasa strategis, Mbak. Jadi menjadikan perguruan tinggi ini menjadi partner dari institusi ini untuk mendistribusikan atau menyebarkan filosofi-filosofi pembangunan rendah karbon, terus kemudian better feedback dan better feedback dan lain sebagainya. Kenapa? Karena universitas itu pertama dia kan punya 3 tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, proses penelitiannya itu bisa dikaitkan dengan ini, sehingga ketika dia melakukan pengajaran kepada mahasiswanya yang formal, itu bisa berbasis informasi seperti ini, sehingga kemudian diharapkan mahasiswa itu kan sebagai agen generasi atau agen of change gitu, bisa mempunyai paradigma yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, universitas juga punya kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, itu sudah masuk ke situ, sehingga dosen itu bisa menjadi multi layer di situ fungsinya. Jadi kalau misalnya universitas dijadikan sebagai mitra strategis bagi institusi ini, Bappenas atau apa tadi namanya ya, tentang learning green assessment itu gitu, itu bagus. Hanya kemudian persoalannya adalah kita universitas itu harus diberikan pemahaman yang cukup secara skill gitu ya. Kalau knowledge barangkali kita tahu lah semua. Secara skill bagaimana itu how to assess apa yang disebut dengan green itu seperti apa. Nah, saya kan orang biologi. Saya sendiri mengajar tentang pengantar ilmu lingkungan misalnya bagi seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam As-Syafi'iyah. Nah, saya coba masukkan itu konsep-konsep karena saya sudah tahu duluan ya tentang blue carbon, terus kemudian sekarang ini sudah mulai masuk kepada low carbon development initiative. Tapi kan tidak semua orang seperti itu, karena kebetulan saya memang ada di jajaran anggota tersebut begitu ya. Jadi mudah gitu. Tetapi kan tidak semua universitas punya posisi seperti ini. Nah, seandainya misalnya universitas itu dijadikan sebagai mitra formal dari UNDP ini gitu loh, dari institusi ini, maka insya Allah dan kemudian kenapa saya confidence gitu ya mengangkat universitas sebagai mitra dalam posisi ini, karena 3 pilar itu kita tidak mungkin lepas dari itu. You mau cari apa di universitas kita bisa penelitian, hayu misalnya gitu ya, tentang seberapa jauh sih reduksi lingkungan di Jakarta itu atau di Indonesia atau di Pulau Jawa itu, kan penelitian basisnya. Jangan sampai nanti kita berasumsi bahwa sudah rusak tetapi kita tidak bisa memberikan data. Oleh karena itu kemudian kita ajarin itu pemerintah atau lokal otoritas itu untuk membuat evidence based decision. Nah, evidence based decision itu bisa dilakukan oleh universitas-universitas yang sekarang sudah menyebar sampai ke daerah tingkat 2 malah. Nah, itu dijadikan mitra kan bagus sekali gitu. Karena dia akan terikat dengan 3 pilar itu. Terima kasih, Mbak. Saya menangkap esensinya, Ibu. Barangkali ini penguatan kita dalam tridharma perguruan tinggi karena ini pendidikan, institusi pendidikan, tridharma perguruan tinggi itu masuk sehingga harus menjadi sebuah integrasi yang ada di dalamnya. Dan dari institusi pendidikan yang ada itu dibutuhkan barangkali kerjasama agar atau juga saling pengertian, set knowledge, set value dan set resource agar bisa meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia. Barangkali itu ya Ibu ya poin utamanya. Oke, selanjutnya saya ingin mengelaborasi lagi pertanyaan mengenai bagaimana pengalaman yang ada di perguruan tinggi atau barangkali di lembaga Bapak Ibu itu sendiri terkait dengan pembangunan rendah karbon dan juga green economy ini, terutama tentang program prioritas pendidikan dan pelatihan yang dapat segera dilaksanakan. Karena kan ini menurut agendanya ini November 2019 ini sudah selesai asesmennya sehingga ini bisa segera diterapkan. Barangkali saya ingin mendengar dari Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi, dari umum, dari sektor swasta, kira-kira apa saja program prioritas untuk pendidikan dan pelatihan yang dapat segera dilaksanakan terkait dengan hal ini. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang mungkin ingin berbicara. Ya tadi itu Bu, kalau misalnya kemudian pihak universitas itu well equipped ya,
dengan informasi-informasi atau filosofi-filosofi yang ada di situ, kita running. Karena seperti pengabdian masyarakat, kita kan sekarang udah jalan. Kami punya penelitian, kami punya begitu. Hanya masalahnya tinggal apa tema yang diangkat. Kemudian bagaimana sinkronisasi antara lembaga universitas ini gitu ya. Jadi mitra. Jadi kami itu bisa menjadi mitra. Nah, masalahnya formalitas dari mitra itu belum ada. Sehingga kami punya interest tersendiri. Tetapi kalau misalnya sudah membangun mitra formal, dibuat semacam MOU gitu ya, antara institusi yang Mbak Asu dengan kami gitu loh. Itu mudah ke depannya. Jadi tinggal karena secara scam kita ada di situ, secara institusional juga kita sudah ada di situ, hanya tinggal bagaimana ini agar running ke depan begitu. Oke, ya, saya tangkap poinnya Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah ready kok, universitas di Indonesia itu sudah ready. Hanya saja ini ada sebuah usulan yang menarik dari Pak Prabang, segera dikerjasamakan dengan TV One atau Metro TV yang ratingnya tinggi untuk booking acara rutin seperti ILC. Dan juga ini yang di atas itu juga ada pendidikan tentang pemahaman nilai lingkungan sejak pendidikan usia dini. Tapi karena kita nanti ini sasarannya Gela ini adalah pengambil kebijakan, kalau kita mau membuat training, kalau kita mau membuat sebuah diklat untuk pemangku kebijakan terkait dengan green economy, ini kapasitas universitas seperti apa? Apakah punya program prioritas untuk itu? Barangkali mohon Ibu. Bisa. Ini dengan siapa? Saya mohon maaf dengan Bu Nike. Bu Nike. Sudah Bu Nike dulu, habis itu saya. Bu Nike, iya. Bapak Ibu yang lain yang dari ini juga mohon kalau misalnya tidak bisa di chat grup bisa saya bacakan. Bu Nike ya? Iya. Mohon maaf saya nggak bisa share video ya karena gambarnya nggak muncul. Gini Mbak, tinggi iya. Indonesia dengan lebih dari 2.000 perguruan tinggi pasti jauh siapnya, tetapi anggota APIKI-nya ini perlu dipetakan kan kompetensinya masing-masing. Kemudian yang kedua, itu segera dibuat kurikulumnya atau programnya itu tadi segera dibuat. Kemudian yang ketiga itu mungkin dibuat materi pembelajarannya misalnya. Kalau itu nanti di-share dengan TV misalnya, itu sudah nggak ada masalah. Jadi, kita bisa untuk share-nya itu bisa lewat berbagai media. Kemudian yang keempat, barangkali ini mulai kemudian roadshow atau apapun bentuknya, yang intinya adalah capacity building, membangun kapasitas dari pengambil kebijakan sampai level yang terendah, masyarakat, lembaga pendidikan, mau lembaga pendidikan tinggi, mau lembaga pendidikan prasekolah, itu semuanya kan perlu dibangun juga. Nah ini ada gerakan nanti akan yang serentak semuanya, satu suara, satu kurikulum gitu. Jadinya kalau mau membangun kesadaran tentang green development atau green economy apapun ininya, satu suara begitu. Untuk APIKI itu akan satu suara. Nah, barangkali itu usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kalau Ibu tadi terkait dengan konteks APIKI diperlukan pemetaan, tapi saya pikir ini bisa di leverage, dieskalasi dengan lebih jauh untuk prioritasnya itu bisa dibuat semua ahli yang terkait dengan pembangunan rendah karbon itu bisa dilakukan pemetaannya dan kemudian diminta untuk menciptakan program-program prioritas pendidikan dan pelatihannya. Barangkali seperti itu Ibu. Iya betul, Mbak. Ya. Betul. Ya. Untuk yang lain, barangkali dari sektor swasta saya belum mendengarkan. Ibu siapa? Mohon maaf, Ibu Indah Lestari. Ya. Ibu, mohon maaf Bu, saya mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh, Mbak Indah, sorry. Ya. Aku kira Ibu Indah Lestari. Iya, waktunya tinggal 5 menit. Iya, terlalu seru. Ya itu Bu Eka, kalau saya sih nambahin aja, itu harusnya ada per package ya, ada modul-modulnya. Kalau tadi bahasanya, kalau tadi disebutkan Bu Nike itu kan sesuai dengan subjek bahasannya apa. Karena kan kita ngomongin pelatihan ya. Iya, pelatihan untuk pemangku kebijakan. Kalau campaign, kalau program diseminasi informasi itu nanti. Ini dilatih dulu orangnya kan gitu. Iya, betul. Iya. Jadi kan itu sebenarnya kan menyangkut UMKM, menyangkut menyangkut
para pengambil kebijakan, para aktor kan, para aktor yang di para opinion leader di masyarakat gitu. Mungkin itu ya. Jadi dari keahliannya, dari green economy sendiri itu apa, konsepnya apa, kebijakannya apa yang sudah ditetapkan. Itu dulu yang di package, kemudian dibentuk seperti modul-modul. Kan kalau biasanya pelatihan itu kan berapa puluh jam gitu kan, kayak gitu. Dan sekarang kan nggak perlu secara fisik kan hadir, bisa dalam bentuk kayak pelatihan ruang guru gitu kan, kalau anak-anak sekolah gitu, satu paketnya itu sudah dibentuk secara online. Mungkin itu aja Bu Eka, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sedikit membaca juga di chat room, itu ada dari Ibu Akmitul Makfiro tentang materi green economy, ini juga perlu disinggung. Kemudian untuk, maaf saya scroll down lagi, tentang bagaimana peningkatan kapasitas pendidikan dengan kerjasama, kemudian memasukkan materi green economy, tapi ini untuk lebih ke arah ke universitas ya, ke mata kuliah kewirausahaan. Yang belum saya dengar adalah tanggapan dari mungkin sektor swasta atau sektor instansi, lembaga terkait dengan hal ini. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang masuk dalam kategori tersebut atau dari umum yang bisa memberikan tanggapan tentang bagaimana kalau misalnya diklat atau pelatihan terkait dengan green economy ini dilaksanakan di Indonesia. Isunya seperti apa, kemudian apa yang diharapkan dari program serupa. Mohon Bapak Ibu yang berasal dari barangkali lembaga, instansi bisa menyampaikan pandangannya. Ini saya melihat ada yang raise hand dari, oh ini Bu Indaryani sudah ya. Barangkali apakah masih ada yang tentang itu? Kalau tidak ada kita bisa lanjut lagi sebetulnya untuk lebih menggali lagi, karena isu-isu strategisnya tadi masih terkait dengan sampah dan seterusnya. Apakah di region Jawa masih ada isu-isu yang terlewat? Kita bisa kembali secara iteratif kepada diskusi yang awal, kemudian lanjut kepada second question dan seterusnya. Karena kita masih punya, oke, sudah habis waktunya, tapi sayang kita belum mendapatkan masukan yang cukup banyak dari diantaranya dari lembaga, dari institusi, serta dari swasta. Baik, saya berikan sedikit kesimpulan, meskipun banyak sekali tadi masukannya, untuk isu strategi yang ada di Jawa, itu utamanya terkait dengan energi, pangan, air, kemudian ada isu sampah, itu merupakan isu-isu yang strategis di Jawa. Dan kemudian untuk kompetensinya, apabila nanti diadakan training seperti itu, kita bisa mensasar pada aspek skill, aspek attitude, juga aspek knowledge-nya, serta pengetahuan secara populis itu bagaimana dibangun. Tadi ada beberapa contoh bagaimana kita bisa membumikan ilmu-ilmu tadi yang sangat tinggi, dari segi bahasa, agar bisa terjadi komunikasi yang efektif tadi itu. Kemudian untuk kapasitas perguruan tinggi itu secara umum bisa merasa bisa untuk melakukan ini, tapi diperlukan adanya penguatan atau empowerment dan juga diperlukan kerjasama antar shareholder tadi yang disebutkan oleh Bapak Prabang. Bagaimana untuk pembangunan rendah karbon ini datanya bisa di-share, kemudian isunya bisa di-share, kapasitasnya juga bisa di-share. Sehingga kita bisa menyusun sebuah program prioritas pendidikan dan pelatihan yang dapat segera dilaksanakan. Itu diantaranya tadi ada banyak usulan bagaimana kalau misalnya segera saja kita membuat sebuah komunikasi yang efektif dan seterusnya. Barangkali itu kesimpulan dari sesi ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan barangkali belum terakomodir semua karena waktu. Mungkin kita ketemu lagi di breakout room yang selanjutnya. Bapak Ibu mohon untuk merename karena pada sesi berikutnya kita akan berdiskusi mengenai beberapa sektor, yakni sektor land base, kehutanan dan lahan gambut serta pertanian, kemudian sektor energi, kemudian sektor waste, limbah, dan yang terakhir adalah room D, itu sektor blue carbon, mangrove, mainstream, pembangunan rendah karbon di subnational level. Untuk itu mohon Bapak Ibu bisa diberikan
di rename namanya untuk bisa di breakout room-kan oleh rekan-rekan panitia. Dengan demikian untuk sesi pertama ini saya tutup, sampai ketemu di sesi yang kedua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan yang sangat berharga dalam FGD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.